Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja nih, buat kalian yang tiap hari hidup di dunia digital, ngerasa capek nggak sih? Kayak tiap hari kita dijejali sama hustle culture, harus selalu kelihatan sempurna, punya feeds yang estetik, dan seolah-olah pencapaian kita itu harus divalidasi sama ribuan likes dulu baru diakui. Bikin capek kan? Kita sering ngerasa dinilai cuma dari seberapa hebat kita. Tapi di sesi kali ini kita bakal ngebongkar habis sebuah paradigma yang totally beda. Kita bakal ngelihat catatan sejarah dari Injil Markus pasal 1 yang ngasih tahu kita soal sebuah panggilan yang sama sekali nggak nuntut kamu buat jadi influencer atau jadi orang hebat dulu. Menarik banget kan? Nah, mari kita langsung bedah perbedaan dua standar ini. Kontrasnya tuh tajam banget loh. Di satu sisi, standar dunia itu selalu teriak kalau kamu tuh dipanggil karena hebat. Gampangnya gini, kamu baru dapat kerjaan kalau CV kamu paling tebal, atau kamu baru dinotis kalau followers kamu udah banyak. Asli itu melelahkan banget. Tapi coba bandingin sama standar Injil, yaitu dipanggil karena mau ikut. Ini bener-bener murni anugerah. Tuhan itu nggak nyari orang-orang yang udah sempurna, yang udah selesai sama masalah dirinya sendiri, atau yang punya rekam jejak digital tanpa cacat. Nggak gitu. Dia memanggil semata-mata karena anugerahnya, titik. Bagian pertama, bukan karena kamu hebat. Kita bakal lihat gimana sih realitas rutinitas keseharian kita. Catatan Markus ini ngasih gambaran yang menarik banget. Waktu itu Simon sama Andreas lagi ngapain coba? Apa mereka lagi berdebat teologi gitu di tempat ibadah? Enggak sama sekali. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Bayangin deh, mereka cuma lagi kerja, keringetan, bau amis ikan, ngelakuin rutinitas harian yang sangat biasa dan mungkin ngebosenin banget. Fakta ini ngebuktiin satu hal penting, Tuhan mengintervensi hidup kita justru di tengah keseharian kita yang paling biasa. Kamu nggak butuh persona digital yang super rapi dan estetik supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidupmu. Masuk ke bagian kedua, proklamasi Sang Raja Agung. Ini tentang kehadiran Sang Inisiator yang berdaulat. Coba deh kalian resapi bobot dari kata-kata ini. Pas Yesus datang ke Galilea, dia tuh nggak lagi ngasih tips-tips self-improvement ala life coach zaman now. Dia juga nggak cuma sekedar ngasih kata-kata mutiara. Yang dia kasih adalah sebuah proklamasi absolut. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Wow, ini tuh sang raja yang langsung turun tangan, mendeklarasikan kalau sebuah realitas kosmis yang benar-benar baru udah tiba di tengah-tengah dunia yang lagi kacau balau ini. Lanjut ke bagian ketiga. Kedaulatan panggilan Tuhan. Dia yang memilih dan Dia yang memanggil. Oke, poin krusialnya di sini bisa kita lihat dari kata kerja yang dipakai. Coba perhatiin, siapa yang jadi subjek aktifnya? Yesus yang berjalan. Ia yang melihat. Yesus yang berkata. Dilihatnya lagi. Terus Yesus yang memanggil. Para nelayan itu benar-benar pasif. Mereka cuma sibuk aja sama jala mereka. Semuanya itu total inisiatif dari Tuhan. Ini sejujurnya nampar kesombongan kita banget sih, yang kadang ngerasa kita tuh layak buat dipanggil. Padahal semuanya murni karena anugerahnya yang berdaulat. Dia loh yang lebih dulu datang nyari kita, bukan sebaliknya. Dan urutan ini tuh ngegambarin dengan sangat brilian sebuah konsep yang namanya effectual calling atau panggilan yang efektif. Kita lihat alurnya ya. Mulai dari langkah pertama, visi Allah yang berdaulat yaitu Yesus melihat. Terus langkah kedua, firman-Nya memanggil. Nah, perhatiin gimana panggilan ini langsung memicu respons di langkah ketiga dan keempat. Manusia merespons dengan ketaatan yang nggak bisa ditolak. Mereka ninggalin jala dan langsung ngikutin Dia. Panggilan Tuhan itu guys, nggak pernah gagal buat nyampe tujuannya. Bagian keempat, kuasa firman, respons instan. Ini adalah anugerah yang tak bisa ditolak dalam aksi nyata. Coba deh kalian fokus ke satu kata ini, segera. Pikirin deh, pas pencipta alam semesta ini memanggil namamu secara pribadi, apa yang bakal terjadi? Pastinya bukan lagi mikirin untung rugi kan? Bukan juga minta waktu buat ngecek engagement rate hari ini, atau mikirin prospek karir ke depan. Enggak. Ada kuasa dan anugerah yang super tak tertahankan di dalam suara Kristus, yang langsung bikin hati kita pengen ngelepasin segalanya detik itu juga pas kita dengar panggilannya. Tapi, ngejawab panggilan yang penuh otoritas ini bukannya tanpa harga ya. Teks ini nyatet dengan jelas banget kalau mereka harus ninggalin bisnis keluarga yang udah mapan, rasa aman mereka, bahkan ayah mereka sendiri di dalam perahu. Kalau ditarik ke konteks kita sekarang, ngejawab panggilan Kristus itu mungkin berarti kita harus berani buat ninggalin perahu kita sendiri. Entah itu kecanduan kita sama validasi digital, kebiasaan doom scrolling sampai berjam-jam, rasa takut ketinggalan tren alias FOMO, atau ilusi kalau kita pegang kendali penuh atas hidup kita. Nah, masuk ke bagian kelima, menjadi penjala manusia. Sebuah tujuan baru yang sangat epik. Istilah penjala manusia. Mungkin kita sering dengar kata-kata ini dan mikir, ini istilah agama yang kaku dan ngebosenin. Tapi, mari kita definisiin ulang.
Ini tuh sebenarnya sebuah misi tingkat tinggi loh. Penugasan langsung dari Sang Raja Agung buat bawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaannya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah tujuan yang secara absolut jauh lebih superior dan memuaskan daripada kita cuma sibuk ngejar views, likes, atau kesuksesan duniawi yang pada akhirnya ya cuma sementara doang. Sebagai penutup di pembahasan kita kali ini, aku pengen kalian benar-benar merenungkan satu hal. Kristus yang berdaulat itu lagi manggil kamu hari ini. Bukan karena kamu udah ngerasa sempurna atau hebat di mata dunia, tapi justru buat ngasih kamu anugerah dan arah hidup yang benar-benar baru. Pertanyaannya sekarang, apa sih jala modern yang bikin kamu terjerat saat ini? Apa yang nahan kamu buat ngerespon panggilannya dengan segera? Coba pikirin itu baik-baik, lepaskan jala tersebut, dan mulailah mengikut dia. Terima kasih banget udah menyimak pembahasan ini, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.